Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan. Kita akan melanjutkan proses penjurnalan yang selesai pada sesi sebelumnya. Silakan lanjut ke menu input jurnal ya. Terakhir jurnal kita menerbitkan invoice kepada Sekretariat Jenderal DPR ya. Oke, kita cek dalam analisa history ya. Itu ada tanggal 16 melakukan pengiriman barang ya. Itu terkonfirmasi dengan adanya analisa kas kecil ya pada tanggal 16 senilai 300.000. Nah, ini sama jurnalnya seperti kasusnya Pak Rudi ya. Jadi ini menggunakan jasanya orang pribadi dari Pak Rudi. Pengiriman barang tanggalnya Juli tanggal 16. Berarti jurnalnya apa? Transportasi ya, beban transportasi pada kas kecil. Sebesar 300.000. Betul? 300.000. Terus kemudian kita harus memotong ya, kita bebankan PPh pasal 21-nya ya. Beban perpajakan, beban pajak pada hutang PPh pasal 21. Hutang PPh pasal 21. Kemarin Bapak 3% dari 309.000 ya. Baik, kita lanjutkan untuk kasus selanjutnya. Itu ada pada tanggal 18 ya. Di analisa histori transaksi itu pada tanggal 18 menerbitkan invoice ya. Yang keenam yaitu penjualan jasa rakit PC 3 unit ya. Kita cek melakukan penjualannya ke siapa nih ya. Nah, ini ya ke PT Sejahtera Elektro. Untuk nomor invoice-nya kita copy, kita masukkan ke dalam referensi. Kemudian untuk nilai transaksinya adalah 3 juta ya. Informasi yang ada kita masukkan dulu aja ya, tanggal 18 bulan Juli. Kemudian keterangannya nanti kita copy saja. Ini piutang usaha Sejahtera Elektro, kemudian penjualan jasa rakit ya, kemudian PPN ya, PPN keluaran gitu ya. PPN keluaran seperti invoice itu 330. Untuk penjualannya adalah 3 juta. Berarti piutangnya sebesar 3.330. Gitu ya. Karena ini penjualan jasa maka tidak ada HPP jasanya karena perusahaan kita anggap tidak punya daya ukur untuk menilai HPP-nya ya. Untuk keterangannya kita ikutin saja apa yang ada di dalam rekapitulasi histori. Pada tanggal 18 menerbitkan penjualan jasa rakit. Baik, kemudian pada tanggal 18
ini kita ada reimbursement ya. Pada tanggal 18 kita buat jurnalnya bensin untuk tanggal 18 Juli. Beban kemudian kas kecil senilai, kita cek reimbursement itu di kas kecil ada senilai 150.000. Oke, kita simpan. Kemudian kita analisa kembali pada tanggal 19 ya. Itu ada history analisa ya. Tanggal 19 itu membayar sebagian tagihan dari PT MacBooks kayaknya nih ya. Ini terkonfirmasi dengan adanya mutasi pada rekening BCA tanggal 19 ya. Senilai 144.300.000. Jadi kita eksekusi saja. Bayar sebagian ya. Pada tanggal 19 Juli. Nomor referensinya kita pakai yang kita bisa masukkan nomor tagihannya ini saja. Kemudian untuk jurnalnya berarti hutangnya berkurang ya. Hutang kepada PT MacBooks pada Bank BCA senilai 144.300. Baik, kita lanjutkan ya. Pada analisa transaksi itu terjadi pada tanggal 22 ya. Tanggal 22 itu menerbitkan invoice penjualan kembali. Ya, menerbitkan invoice penjualan. Kemudian kita lihat tanggal 22 juga ada pembayaran invoice nomor 2, nomor 4 ya. Jasa. Oke, sekarang kita eksekusi dulu untuk untuk jurnalnya ya. Jurnal untuk penerbitan invoice penjualan MacBook 5 unit. Sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan analisa history tanggal 22. 5 unit ini kita kopas-kopas saja biar agak cepat rekan-rekan. Nah, untuk referensinya kita pakai yang nomor referensi ya. Tanggalnya adalah 22 Juli. Baik, untuk jurnalnya adalah jurnal ini piutang. Untuk tanggal untuk invoice 007 ini kira-kira ke siapa ya? Ke PT Mitra Laptop Murah ya. Berarti piutang Mitra Laptop Murah. Oke. Terus kemudian penjualan apa ini laptop? Penjualan MacBook Air 5 unit. MacBook Air pada PPN keluaran nanti ya. PPN keluaran. Adapun nilainya kita bisa cek langsung. Nilainya adalah nilai penjualannya 63750.
63750. Untuk PPN-nya itu 7012500. 7012500. Nah, untuk debitnya kita sesuaikan ini aja nih ya, 70 762 500. Pasti sama ya, 70762 500 ya. Nah, untuk HPP-nya ini kita langsung eksekusi saja jurnalnya. Ya, berarti HPP MacBook Air pada persediaan barang dagang MacBook Air. Nah, sekarang kita hitung. Ini kan penjualan MacBook Air 5 unit ya. HPP-nya berapa tuh kemarin pembelian ini ya. MacBook Air itu modalnya adalah 11 juta ya. Nah, 11 juta ini harganya. Oke. Nah, ini kita beli ya. Kita perhatikan di sini ya. MacBook Air ini kita beli dalam keadaan perusahaan belum PKP, ya kan? Kemudian pada saat beli itu ada PPN-nya udahan, gitu ya, ada PPN-nya. Berarti kita harus cari dulu. Berarti PPN ini dia akan melekat dikapitalisasi ke dalam harga belinya, gitu ya. Karena ini nggak bisa dikreditkan, otomatis ini akan PPN ini akan menjadi bagian dari harga barang yang dibeli, gitu. Oke, jadi gini caranya ya. Kan tadi kan 11 juta ya. Terus belinya ada PPN-nya 11%. Dikali 11% gitu ya. 100% ya. Dikali 11%. Nah, sama dengan tambah. Nah, gitu ya. Jadi HPP-nya itu adalah 12 juta 200 sekian. Nah, ini sekarang nah, ini adalah HPP-nya. Nah, sekarang dijual 5. Berarti kali 5 61.500 ya. 61.500. 61.500. Gitu ya. Oke, jangan sampai salah rekan-rekan ya. Ini oke. Selanjutnya adalah ada pengiriman barangnya ya. Nah, pengiriman barang itu tanggal 22. Pengiriman barang ya. Itu kita bisa cek dalam kas kecil ya. Pengiriman barang senilai 250.000 menggunakan jasanya Pak Rudi. Pengiriman barang tanggal 22 Juli. Kemudian berarti kas kecil. Kemudian beban pajak. Kemudian hutang ya. PPh pasal 21. Hutang pajak PPh pasal 21. Nah, tadi 250 ya. Kita cek kembali apakah benar 250 ya, 250. Untuk beban pajak kali 3% berarti 7.500. Oke,
Kemudian pada tanggal 22 itu di analisa histori ada konsumsi meeting rekan-rekan. Tapi di analisa rekening koran itu tidak ada transaksi 22 itu konsumsi meeting. Di analisa kas kecil juga tidak ada, ya. Tapi dalam dokumen lampiran itu juga nggak ada. Jadi kita abaikan saja lebih baik ini ya. Ini takutnya ini salah ini aja nih, salah rekapitulasi ya. Di konsumsi meeting kita anggap tidak ada karena tidak ada bukti valid. Jadi kita tidak boleh lakukan jurnal. Begitu. Oke. Terus kemudian tanggal 22 itu ada pembayaran yang masuk di rekening BCA ya. Nah, itu kita akan lakukan penjurnalan. Yaitu invoice 002 dan invoice 004. Invoice 002 ya, itu dari PT Abadi berarti. Pembayarannya tanggal 22 Juli. Pembayaran invoice pembayaran piutang dari PT Abadi Solusi. Itu ya. Nah, berarti BCA ini bayarnya adalah sebesar 55 juta rupiah pada piutang sebesar 55 juta rupiah. Baik, karena ini barang jadi tidak ada pemotongan pajak ya. Baik rekan-rekan, mungkin itu dulu untuk pertemuan pada sesi ini. Silakan rekan-rekan melanjutkan transaksi-transaksi berikutnya ya. Tapi sebelum lanjut ke situ saya ingin mereview sedikit tentang laporan yang rekan-rekan bisa nanti lihat ya. Seperti laporan jurnal itu nanti rekan-rekan bisa lihat di sini atau cetak. Jika ingin mencetak langsung saja klik cetak ya. Kemudian buku besar. Nah, buku besar ini rekan-rekan bisa lihat dengan mencari, pengen melihat apa, misalkan bank BCA gitu ya, silakan cari. Nah, maka akan muncul histori dari bank BCA gitu ya. Kalau ingin cetak tinggal cetak seperti itu. Nah, akan tercetak ya. Terus kemudian di sini yang paling penting adalah posisi keuangan dan laba rugi ya. Ini laporannya sudah tersaji dengan instan ya. Jika ingin ini lengkap ya, akun-akunnya semuanya tampil ya. Tapi kalau misalkan cetak ringkas ya, dia yang tampil hanya penjumlahannya aja nih gitu ya. Rinciannya tadi misalkan piutang ke siapa itu nggak ada ya, seperti itu. Baik, karena kan silakan dicoba masing-masing ya. Silakan dicek di laba rugi, di posisi keuangan, dipastikan angka-angkanya tidak ada yang bermasalah. Mungkin pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.